kabar? Wah, udah cantik-cantik semuanya. Udah ganteng semuanya. Wah, hebat. Sudah pada mandi ya? Wah, hebat semuanya. Natalia lagi. Om Pras lagi. Iya. Minggu lalu Kak Natalia ya? Iya, Om Pras. Ini Kak Natalia lagi ya? Kak Natalia tuh kangen sama adik-adik, Oh, Om Pras. iya. Sudah lama sekali nggak ketemu sama adik-adik. Tuh lihat tuh yang kelas-kelas fit ya Kak Natalia ya? Iya, wah, sekarang sudah pada gede-gede, Om Pras. Mereka tepuk tangan semuanya, lihat Iya. lagi, Kak Natalia lagi. Sekarang sudah pada naik kelas, Om Pras. Ya. Udah yang keluar kumisnya kan? Hah? Saking lamanya kan? Iya, mereka di rumah, Om Pras. Nggak boleh keluar-keluar, Om Iya. Pras. Sampai keluar kumisnya. Keluar kumisnya kayak Om Pras lama-lama. Rambutnya gondrong-gondrong tuh, nggak pernah ke salon lagi. Iya, dipotong sendiri itu sama mamahnya. Iya, kalau bisa. Loh, sekarang tuh malah mama-mama pada pinter loh, Pada Om Pras. pinter ya? Iya, Wow. nggak bisa ke salon, lihat YouTube buat cari tutorial potong rambut. Terus nggak boleh ke restoran, tutorial memasak. Wow. Tutorial buat masker juga, Om Wah, Pras. banyak sekali ya. Jadi Pantesan ada potongannya tuh manfaatnya bagus-bagus juga ya. Nah, Rambutnya ganteng-ganteng loh, Om Pras, adik-adik. Tapi ada yang miring sebelah kayaknya. Oh, itu mungkin waktu hatinya gini mungkin, Om Pras. Jadinya Ngantuk. iya. Pas dipotong ngantuk. Seret, waduh. Pantesan miring. Ya, oke, ya kita mau ibadah hari ini luar biasa sekali ya. Om Pras temani Kak Natalia. Wah, nanti periode selanjutnya nanti Kak Natalia akan nemani Om Pras lagi ya. Pasti. Kita mau ibadah, kita mau ucapkan selamat pagi ya sama Tuhan kita. Iya. Pujian itu loh. Bapakku Wah, datang. dia udah kangen itu, Om Pras, lagunya itu pada Lagu seneng pertama-tama loh. dulu ya, Om Pras Iya. pakai gitar tuh nyanyi tuh. Jadul ya, Om Pras ya. Jadul Om Pras juga. Om Pras sudah jadul. Oke, mari Kak. Dan 2 minggu ini Kak Elena sembunyi ya. Wah, Dijauhkan. iya. Masalahnya coronanya semakin Nggak boleh itu, Om gede Pras, ya. nggak boleh berdekatan Nggak boleh satu sama deket-deket, nanti lain. seharusnya golan. Maaf ya Kak Elena ya. Distancing. Mari kita pujikan sama-sama gitu ya. Yuk adik-adik, siapkan hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini sama-sama semuanya ya adik-adik. Bapakku datang
datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kak Natalia berdoa buat mengawali ibadah kita pada hari Ayo adik-adik, ambil sikap doa yang baik ya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Saat ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami memerlukan Engkau ya Yesus dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Saat ini Bapa, anak-anak-Mu telah siap untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya segala pujian dan penyembahan kami ini Yesus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Amen. Dan kami semua juga diberkati. Amen. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Wah, Kak Natalia tadi kangen ya sama adik-adik ya? Iya Om Pras. Adik-adik di rumah, terus adik-adik kemarin juga bilang, waduh di rumah, terus kayak di penjara. Iya betul lah Om Pras, Penjara kan kecil. mereka nggak boleh keluar-keluar, paling keluar rumah sebentar buat berjemur loh Om Pras, nggak boleh lupa. Iya. Harus berjemur, jangan di kamar terus ya adik-adik Iya. ya. Kalau keluar pakai masker, pulang dari main cuci tangan. Jangan lupa Harus itu. tetap protokol Iya. kesehatannya tetap dijalankan. Waspada. Iya, karena supaya musuhnya nggak kelihatan. betul. Seperti siapa Om Pras yang nggak kelihatan Om Pras? Ayo. Iblis. Iya. Iblis juga nggak kelihatan loh adik-adik. Nah ini Om juga Pras. ada cerita nih. Gara-gara mereka di rumah terus, Heeh. jadi suka berantem. Kok bisa tuh Om Pras? Kadang-kadang pas ngerjain apa rebutan, ini laptopnya aku dulu, nih aku Oh dulu. iya Apa betul. sampo ceplok. Loh, berarti tangannya dibuat mukul. Iya. Padahal Tuhan kan boleh. menciptakan tangan Buat buat apa Om Pras? kerja, bantu orang. Nah, untuk melayani Untuk sesama melayani sesama. juga, melayani Buat Tuhan. mukul-mukul. Kalau gitu kan nggak dimanfaatkan dengan Iya, baik ya Om nggak Pras boleh. ya, nggak boleh. Ada lagunya loh itu. Mana, Hati-hati gunakan tanganmu. Oh iya adik-adik. Kalau Bapak juga ngeliat. Iya, meskipun disembunyikan pasti. Alah Iya. Bapak lihat loh Om Pras, meskipun terjadi di dalam kamar nggak ada saksi matanya, tapi Iya, Tuhan melihat. CCTV-nya Tuhan nggak pernah. Biar kalian ingat mati. harus nyanyi lagu ini sama-sama sama kita ya. Ya betul Om Pras. Kita juga harus hati-hati Om Pras Iya. menggunakan tangan kita. Iya. Nggak cuma adik-adik saja. Jangan sampluk-samplukan ya. Oke, kita uji sama-sama ya. Yo, berdiri Hati-hati semuanya gunakan tanganmu ya. Yuk, sama-sama. Semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kaki.
Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke, entar. Ya, yang di rumah tadi, Om Pras cerita tadi, yang rebutan itu sampul pakai tangan. Tapi kadang-kadang mulutnya juga dipakai buat ngata-ngatain. Betul, Om Pras. Ada bahasa yang lain juga. Iya, padahal. Jadi harus hati. Nggak boleh ya adik-adik ya. Tapi adiknya, anaknya Kak Natalia baik-baik ya? Baik-baik saja Om Pras. Baik-baik ya? Baik-baik Om Pras. Nggak sampai. Di rumah terus mas saya. Iya. Nggak sampai. Karena satu cowok satu cewek ya kadang-kadang. Iya. Kalau cowok sama cowok kadang-kadang. Wah, kalau itu luar biasa pasti. Dulu Om Pras itu waktu kecil sama adiknya Om Pras yang cowok gitu. Wah, berantem kadang-kadang lempar-lemparan meja. Masa tak Om Pras meja apa? Meja-mejaan mungkin? Udah meja kayu kan dulu ringan kan, meja di tamu itu. Aduh, lempar-lemparan. nggak boleh dicontoh ya adik-adik ya, masa kecilnya ya. Om Pras. Itu dulu. Iya, karena udah bertobat. Sekarang nggak boleh. Nggak boleh ya adik-adik, nggak boleh dicontoh itu. Contoh yang jelek. Yuk kita buktikan lagu ini lagi ya. Kita ingetin lagi adik-adik ya. Iya, Kaki Om juga Pras. jangan buat nendang-nendang. Iya loh, cuma bola aja ketika main sepak bola nggak Iya, apa-apa. boleh nendang, ya. Nggak boleh nendang-nendang nyakitin. Iya. Gara-gara di rumah terus. Iya, bosan Om Pras. Tapi kita harus tetap gembira, senang, hati-hati. Yuk, hati-hati ya, sama-sama ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kaki-kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, tanganmu, mulutmu, kakimu, tanganmu, tang. Iya, luar biasa ya. Semangat adik-adik, sudah capek apa belum ini? Wah, belum, mereka masih belum, belum. Lagi hebat semuanya ya. Baru lihat Kak Natalia. Wah, minggu lalu juga, sekarang lihat lagi ya, seneng sama mereka. Semoga nggak bosen ya Om Pras ya. Iya, tapi mereka udah bosan sama Om Pras sebenarnya. Kenapa mau diganti, masuk tiap dari pertama ada Om Pras, terus mereka udah bosan. Enggak lah, mau sama Om Pras bosen, nggak mungkin. Ya adik-adik ya, nggak bosen kan sama Om Pras. Oh tuh, bosan tuh lihat tuh. Biasanya itu yang cowok-cowok yang di depan loh, Om Pras. Masih inget aja. Iya. Oke ya, terima kasih ya untuk kebosanannya ya. Ya, oke selain itu Kak, harus hati-hati gunakan tangan, mulut, karena Tuhan itu pengen kita tidak berbuat jahat. Iya Om Pras, betul. Ada lagunya juga loh tuh. Yang mana ya Om Pras ya? Mata Tuhan melihat. Nah itu loh. Iya. Jadi hati-hati. Diawasi terus. Mengawasi. Kita ini dikasih Tuhan, makanya diawasi terus adik-adik supaya kita tidak melakukan yang tercela juga di hadapan Tuhan ya. Om Pras. Yuk kita putuskan begini ya. Mata Tuhan melihat ya itu. Yo siap-siap lagi adik-adik. Semuanya semangat. Pada hari ini kita mengingatkan adik-adik. Iya Om Pras. Hati-hati tidak berbuat jahat ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat
apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Bablasan. Wah, saking senengnya. Itu loh Om Pras yang nggak bakal bosen. Ya Om Pras sukanya lucu-lucuan loh. Gara-gara itu ya. Iya, nah, sampai jatuh loh Om Pras, sampai kedebukan loh. Mereka masih ingat loh waktu Om Pras koprol loh. Iya, makanya toh mereka tuh nggak bakal bosen deh. Suruh ngulang lagi, dimarahin sama istriku aku. Jangan weh, wes tuh. Boyo. Oke ya, kita akan mendengar firman Tuhan ya Kak. Iya Om Pras. Kita akan pujikan satu pujian. Wah, adik-adik sudah tahu nih. Ini kesukaannya adik-adik. Soalnya adik-adik nih. Kalau di hall itu Kak Natalia masih ingat mereka kalau nyanyi. Ini kenceng ya? Iya kenceng, terus mereka benar-benar meresapi sama mereka sampai angkat tangan, benar-benar menyembah Tuhan benar-benar Om Pras. Jadi kangen. Iya makanya Om Pras, semoga semuanya lekas berakhir ya Om Pras ya. Adik-adik bisa beribadah lagi di gereja. Oke yuk, sama-sama ya adik-adik ya. Kita pujikan lagu ini ya. Haleluya.
perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang maha luar biasa. Sampai detik ini, sampai saat ini, kami tahu Engkau menyertai kami. Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan untuk jangan sampai kami berbuat dosa. Jangan sampai kami melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kami ingin untuk selalu hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau akan menjadikan kami penjala manusia, yang menjala manusia untuk mereka bisa bertobat, mengenal akan Tuhan dari kehidupan kami. Kalau kami mengikuti kebenaran-kebenaran-Mu, orang melihat ada Yesus dalam kehidupan kami dan mereka mau bertobat karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah setiap kami Tuhan Kau tuntun, Kau bimbing, penuhi dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak akan pernah melenceng dari jalan-Mu ya Tuhan. Kami lurus melakukan kebenaran-Mu senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, shalom. Luar biasa ya minggu ini ya. Minggu lalu Om Pras sudah cerita tentang seseorang ya, yaitu siapa? Orang gila? Hah? Iya, orang yang kerasukan. Ada anak yang umur 12 tahun, seorang ibu-ibu yang pendarahan 12 tahun ya, sampai kehabisan hartanya untuk mengobati sakitnya itu, dan Tuhan Yesus mengasihi mereka ya. Kasih itu sepanjang waktu dan kasihnya Tuhan Yesus tidak pernah terbatas ya. Nah, ini kok sudah bersama-sama dengan muridnya ya. Sejarah awal mereka jadi muridnya Tuhan Yesus gimana ya? Nah ini ya. Ketika selesai selesai berpuasa 40 hari 40 malam ya. Tuhan Yesus masuk di dalam satu pelayanan dan Tuhan Yesus masuk di kotanya yang namanya Nazaret ya. Ketika di Nazaret Tuhan Yesus masuk di dalam rumah ibadah dan membacakan kitab Yesaya waktu itu dan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah yang diutus oleh Tuhan. Dia adalah pembawa keselamatan yang akan membebaskan orang dari ikatan dan sebagainya. Ketika mendengar itu, orang-orang di Nazaret ini pada pakai istilah ngomongnya. Apakah engkau akan datang kemari dan menyembuhkan dirimu sendiri? Dan ketika aku menyembuhkan dirimu, akan menyembuhkan orang lain dan sebagainya. Wah, pokoknya orang-orang di situ menolak Yesus. Mungkin karena dia hanya anak seorang tukang kayu kali ya. Dan Yesus pun berbicara kepada mereka. Memang Nabi tidak dihargai di tempatnya sendiri, ya, di asalnya, tempat di mana dia dulu pernah tinggal. Ya. Seperti Elia, ketika diutus, dia malah tidak ke tempatnya di Israel, tapi malah justru ke Sarfat, dan di situ ada janda yang kelaparan, ya. Dan di sekitar situ juga kelaparan. Justru malah Elia ini ke Sarfat, nggak ke daerahnya, nggak ke asalnya. Dia mengingatkan itu, dan Yesus juga ditolak di daerahnya, asalnya. Kemudian Tuhan Yesus pun pergi dari Nazaret. Kemana dia pergi? Dia pergi ke Genesaret, ya. Dan waktu Genesaret
banyak orang melihat dan banyak orang sudah kenal siapa Yesus, banyak orang tahu siapa Yesus. Peristiwa pernikahan di Kana mereka mungkin juga mendengar, dan pelayan-pelayan yang kemarin menuang air di tempayan itu, ya, 6 tempayan itu, yang katanya satu tempayan itu isinya 100 liter. Wah, 100 liter. Dan anggur yang paling tua itu katanya kalau satu botol itu harganya 2 juta. Wow. Itu kalau satu botol isinya cuma setengah liter, jadi berapa miliar itu. Mahal sekali ya. Nggak main-main ya. Nah itu Tuhan, mereka semuanya tahu siapa itu Yesus. Makanya ketika melihat Yesus mereka mengikuti dan ingin diajar, belajar pengetahuan tentang kebenaran. Waduh, makanya rajin-rajin baca Alkitab ya supaya tahu kebenaran ya. Wah, mereka mengikuti Yesus dan sampailah Yesus waktu itu di sebuah tepi pantai, pantai Galilea. Dan Yesus naik di atas perahu, dan ketika itu perahunya barusan dari tengah danau, nelayannya sedang membenahi jala-jalanya, gitu ya. Tuhan Yesus naik ke situ di atas perahunya itu, dan itu ternyata perahunya Simon ya. Dan Tuhan Yesus mengajar di situ, banyak orang pada duduk di tepi pantai, ada yang duduk di atas batu mungkin ya, ada yang bahasa Indonesianya menggelari apa ya? Ya, itu menggelar tikar ya. Atau mungkin ada yang bawa kertas atau bawa kain gitu digelar. Di situ mereka pada duduk dengerin Yesus waktu khotbah di atas perahu. Dan Yesus mengajar mereka tentang kebenaran. Dan setelah Yesus mengajar mereka, dan di situ Simon waktu itu namanya, juga mendengar dan mengerti tentang kebenaran. Akhirnya Yesus pun mengajak Simon untuk naik ke perahunya. Simon, ayo naik ke perahu sini, duduk bersama-sama dengan aku, dan kita bertolak ke tengah danau. Waktu itu Simon menjawab dengan lemah lunglai, "Guru, sudah semalam-malaman kami menjala ikan, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Sekarang aku mbok suruh lagi ke tengah danau, bawa perahu." Yoslah, karena engkau yang menyuruh Guru, oke, mari kita bertolak ke tengah. Akhirnya si Simon naik ke perahu bersama Yesus di perahu itu. Dan mungkin dia tidak sendirian ya, bersama dengan saudaranya ya. Dan kemudian Simon ini pun pergi dengan perahunya ke tengah, dengan mendayung mungkin ya, ke tengah. Ingat, Simon tadi sudah bilang apa? Semalam-malaman kami sudah menjala ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa, alias 0, ya. Tentu saja dengan tidak bersemangat ya, menebarkan jala ya. Si Petrus ini menebarkan jalanya, push, di air
Dan ketika jalannya itu sudah mulai menyebar di air, dan ketika Simon ini mulai menarik, berat sekali, waduh, berat sekali, ya ampun, berat sekali. Wah, ketika menarik itu, jalannya yang tadi sudah dibetulin, dibenerin, dijahit ulang, tiba-tiba banyak yang koyak karena saking banyaknya ikan yang diangkat. Dan dia berteriak-teriak memanggil saudaranya, dan di situ ada Yohanes dan ada si Yakobus, ya, dekat-dekat dengan perahunya. Kemudian dipanggillah mereka, dan perahu mereka didekatkan dengan perahu Simon ini. Kemudian ikan-ikannya dinaikkan ke atas perahunya Simon dan ke atas perahunya si siapa tadi? Yakobus dan Yohanes, dinaikkan di situ. Kemudian mereka sudah menaikkan itu, tahu enggak apa yang terjadi? Hah? Perahu mereka hampir tenggelam gara-gara banyaknya ikan yang mereka tangkap. Melihat mujizat itu, jangankan mujizat ikan banyak tadi ya. Kemarin aja Tuhan sudah membangkitkan anak yang sudah mati, menyembuhkan 12 tahun perempuan yang pendarahan, dan membebaskan orang yang kerasukan setan. Jangankan hanya cuman ikan, ya, yang lebih dahsyat sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ini semuanya ikan itu banyak sekali. Dan Simon kala itu menyadari nggak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali Dia adalah Tuhan yang menguasai dunia, yang menguasai laut, yang menguasai danau, yang menguasai alam semesta. Yang sudah semalam-malaman dia nggak dapat ikan kok. Dan mungkin Simon waktu itu nggak cuma di sana saja menjaring, di sana saja menjaring, di sana saja menjaring. Mungkin dia sudah menjelajah ke seluruh danau itu dan tidak mendapat apa-apa. Lah ini giliran bersama dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba dia menebarkan jala sesuai dengan perintah Tuhan. Kok bisa dapat ikan yang banyak sekali sampai perahunya itu full, sampai mau tenggelam. Wah, ini kejadian yang ajaib, luar biasa. Ajaib, luar biasa. Ajaib, luar biasa. Wah, ini nggak bisa dipikir dengan nalar ya, nalar manusia ya. Karena demikian, si Petrus ini sadar bahwa dia adalah Tuhan. Petrus pun sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan, tinggalkan aku, karena aku ini orang berdosa, Tuhan. Tinggalkan aku. Ketika Simon Petrus sujud menyembah, itu adalah tanda pertobatan. Dia menyadari dia adalah orang yang berdosa, yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Justru dengan kerendahan hatinya itu, Tuhan Yesus bilang, berfirman kepada Simon Petrus itu. Oke, tinggalkan semuanya, karena sekarang aku akan jadikan penjala ikan. Penjala manusia, bukan penjala ikan lagi, ya. Penjala manusia. Kemudian Simon mungkin ya mungkin sedikit berargumen ya, mana pantas dia orang yang berdosa, kasar dan sebagainya menjadi muridnya Tuhan gitu ya. Tetapi dia mau mengikut Yesus. Yohanes dan Yakobus tadi, anak dari Zebedius ya, anak-anak Zebedius juga ikut meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, menjadi murid daripada Yesus. Mereka meninggalkan semuanya
dan akhirnya mereka mungkin pulang dulu ke rumah ya, ganti baju dan sebagainya gitu ya, untuk mengikut Yesus, memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Oke? Dan inilah murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa? Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka mungkin ketika mengikut Yesus masih bayangin ikan-ikan yang banyak tadi ya. Mujizat yang terjadi. Oke? Ya, minggu lalu kalian sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus apa? Ya, menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Sekarang mujizat ikan-ikan tadi. Kemudian mereka dijadikan penjala manusia. Adik-adik bisa menjadi penjala manusia. Yang menjadikan teman-teman adik yang mungkin lagi lemah, letih, lesu, berbeban berat gitu ya. Kalian doakan ya. Kalian mungkin mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Bagi mereka yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus, itu namanya menjala ya. Dan kalian bercerita kebaikan Tuhan Yesus terhadap kehidupan adik-adik gitu ya. Bersaksi. Nah, itu juga menjala namanya ya. Membuat orang lain untuk mengenal Tuhan yang benar. Itu kalian menjala, menebarkan jala kebaikan di dalam kehidupan teman-teman kalian. Oke? Ya? Tahu ya, mujizat Tuhan ya? Luar biasa ya? Ya, tema kita ini tentang mujizat. Nah, minggu-minggu depan kita akan melihat lagi mujizat-mujizat apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke? Ya, kita berdoa. Kita mau mengangkat diri kita menjadi muridnya Tuhan Yesus yang setia. Ya? Oke, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita yang kami dengar ini yang luar biasa, di mana ketika Tuhan Yesus Kristus selesai di dalam pelayanan dan mampir di salah satu tempat di mana ada perahu dan di situ banyak orang juga berbondong-bondong mengikut untuk diajar tentang kebenaran. Ada Simon, ada Yakobus dan Yohanes yang mereka adalah seorang nelayan pekerjaannya. Tetapi ketika mujizat terjadi dan menyadari ada Tuhan dalam perahu mereka, mereka bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan melihat kerendahan hati mereka. Dan mujizat terjadi itu membawa mereka untuk meyakinkan dirinya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang harus diikuti di dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi muridnya. Tuhan, kami juga murid-murid-Mu, kami mau menjadi penjala manusia juga, pakai kami ya Tuhan, untuk menjala teman-teman kami yang belum mengenal akan Tuhan, yang mereka letih, lesu, berbeban berat, dan kami akan menjadi penjala ikan untuk membangkitkan semangat mereka, membangkitkan hidup mereka, untuk terus mengenal Tuhan, dan bertahan di dalam iman. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan.